biar tambah semangat. Gimana kalau kita tepuk P2K2? Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Sekali lagi ibu-ibu. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Hore, tepuk tangan buat kita semua. Coba lihat ibu-ibu di bukunya, di buku pintarnya ada cerita tentang anak tidak mau sekolah di halaman 22. Coba tolong dilihat. Nah, nanti saya akan bacakan, nanti tolong sama ibu-ibu diperhatikan ya. Oke, di sini ada cerita tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Cerita anak tidak mau sekolah ya ibu. Saya bacakan, nanti tolong sama ibu-ibu perhatikan ceritanya ya. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi sekolah bersamanya. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Eda, yaitu ibunya dari Nina, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Eda. "Hei Ibu Ati, ngapain ngurusin anak orang? Urus saja anak ibu sendiri." Ibu Eda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Eda yang sering marah, bahkan memukul anaknya itu. Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, apa yang harus ibu lakukan sebagai orang tua? Misalnya posisi ibu sebagai Ibu Eda, terus kemudian anaknya nangis-nangis. Apa yang akan ibu lakukan ketika anak ibu menangis dan tidak mau sekolah? Kemudian apa yang akan ibu lakukan apabila ibu melihat anak orang lain menangis, ya, sebagai tetangganya misalnya, atau sebagai anggota masyarakat yang melihat anak tetangganya menangis tidak mau sekolah? Sebaiknya apa yang dilakukan ibu-ibu? Oke, tadi Bu Yayan sudah berpendapat ya. Nah, kata Bu Yayan, sebaiknya sebagai orang tua kita, apabila ada anaknya yang nangis nih, hal yang dilakukan adalah jangan memarahinya, lebih baik memberi pengertian. Oke, terima kasih Bu Yayan atas pendapatnya. Kita berikan tepuk mantul dulu buat Bu Yayan. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih Bu Yayan telah memberikan pendapatnya. Bagus sekali ya. Ya, sebaiknya kita sebagai orang tua menghindari yang namanya marah-marah ya terhadap anak, apalagi melakukan kekerasan fisik. Kekerasan itu bisa fisik, bisa verbal atau non verbal ya Bu Ibu. Nah, di sini kalau misalnya marah-marah, kita maksudnya itu kekerasan non fisik atau psikis atau verbal ya namanya. Jadi ucapan juga bisa sangat berkena kepada hatinya, dan itu bisa sampai mereka dewasa nanti ya. Tadi Ibu Uti juga sudah berpendapat ya tentang bagaimana apabila melihat anak tetangganya menangis. Sebagai anggota masyarakat, dia berpendapat bahwa apabila ada anak tetangganya menangis ya, seperti kasus Ibu Eda tadi, Nina menangis, dia akan bertanya dulu kepada Bu Eda, katanya datangin dulu Bu Edahnya. "Bu, kenapa itu nangis Ninanya? Boleh nggak saya ajak?"
Oke, bagus sekali pendapatnya ibu-ibu. Terima kasih Ibu Uti yang sudah mengemukakan pendapatnya. Kita berikan dulu tepuk hebat buat Ibu Uti. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, bagus sekali ya pendapat Ibu Uti tadi. Oke, menurut Ibu Uti tadi, katanya harus bertanya dulu kepada si ibunya biar tidak menyinggung mungkin ya, maksudnya menyinggung hatinya si tetangganya tadi. Bertanya dulu kenapa anaknya menangis, kenapa nggak mau sekolah, boleh nggak saya ajak sekolah. Mungkin sikapnya hampir sama dengan Ibu Ati tadi ya, tapi dia bertanya dulu pada orang tuanya, gimana sebaiknya ini Nina mau diapain, terus mau digimanain, kenapa menangis. Jadi sebelum mengajak Nina, Ibu Uti tadi bertanya dulu kepada orang tuanya. Bagus sekali Ibu. Oke, sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama film tentang si Aska dan si Geni ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu juga bisa melihat di buku pintarnya halaman 25 potongan cerita tentang si Aska dan si Geni. Selamat menyaksikan. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat,
Hubungi Gimana ibu-ibu, filmnya seru ya? Itu bercerita tentang si Aska dan si Geni. Gimana pendapatnya tentang kisah si Aska dan si Geni, ibu-ibu? Oke, Ibu Ani silakan mau mengemukakan pendapatnya tentang si Aska dan si Geni, silakan. Oke, terima kasih Bu Ani, pendapatnya bagus sekali. Kita berikan tepuk hebat dulu buat Ibu Ani. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Bu Ani sudah mengemukakan pendapatnya ya. Dapat ditarik kesimpulan dari cerita si Aska dan si Geni dan juga komentar atau pendapat dari Ibu Ani tadi, kita bisa kesimpulkan. Di sini ada flip chart ya. Cara pencegahan kekerasan di keluarga. Dapat kita simpulkan cara mencegah kekerasan di keluarga itu seperti apa? Nah, yang pertama, memahami tumbuh kembang anak. Lihat, menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman berdiskusi. Bantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Nah ini ya, bukannya ngerjain anak di sekolah, bukan, tapi membantu ya ibu-ibu ya. Ibu boleh mendampingi ketika anak mengerjakan PR, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak, memberi pujian pada anak jika berperilaku baik, memberikan pujian kepada anak kita apabila ia melakukan hal baik, misalnya sehabis makan ia menyimpannya di tempat cucian piring, ya itu juga kan hal baik. Berikan pujian padanya, good job, atau anak baik, anak soleh, terima kasih ya sudah menyimpan piringnya di tempat cucian, kayak gitu ya. Tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Tidak memberi julukan negatif pada anak. Nah, dalam agama kita juga kan memberikan menjelaskan bahwa nama itu adalah doa. Maka kita harus berikan nama anak kita itu atau sebutan itu dengan panggilan yang baik ya. Karena nama adalah doanya. Maaf, misalnya Oon, atau kalau dalam Sunda mah Oon teh bloon gitu, bloon teh bodoh ya ibu-ibu ya. Itu kurang pantas ya ibu. Kemudian mengenali pergaulan teman-teman anak. Jadi melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah. Nah, mengikuti perkembangan informasi teknologi. Nah, kita juga apalagi di zaman era teknologi ini kita juga nggak boleh kudet alias kurang update. Kita juga harus belajar ibu ya, teknologi yang terbaru itu seperti apa. Ya minimal tahu ya. Kemudian jangan mudah panik jika menghadapi anak yang melawan. Kemudian mengasuh adalah tanggung jawab orang tua. Nah, baik suami dan istri. Ini mengasuh anak itu adalah tanggung jawab kedua orang tua ya, bukannya ibu. Terakhir, pendamping juga membacakan flip chart 16 cara pencegahan kekerasan di masyarakat. Kita menyaksikan simulasi pembahasan tentang perlindungan anak. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun.